Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita akan terus belajar firman Tuhan karena kita perlu dan butuh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman, firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, supaya kita melangkah dengan benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali belajar firman Tuhan secara singkat Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat akal budi untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap pimpin acara ini Tuhan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah lanjutan dari topik yang lalu, yaitu Roh Kudus adalah satu pribadi bagian yang kedua. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah Roh Kudus adalah satu pribadi bagian yang kedua. Dalam bagian yang pertama, kita sudah membahas bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu bukti yang pertama sampai bukti yang ketiga. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, kita akan membahas bukti yang keempat sampai bukti yang ketujuh. Apakah bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang akan kita bahas ke depan ini? Mari kita akan melihat saudara, bukti yang keempat. Roh Kudus adalah satu pribadi karena Roh Kudus dapat didustai. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, di sini dengan sangat jelas firman Tuhan menjelaskan bahwa Rasul Petrus menegur dengan keras kepada Ananias dan istrinya Safira karena mereka mendustai Roh Kudus. Perhatikan kata-kata Roh Kudus dapat tersinggung dan menghukum apabila kita berdusta kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 9 sampai 10. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Nah, saudara sekalian, kita bisa mengerti Roh Kudus adalah satu pribadi karena manusia mencoba untuk mendustai Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tetap mengerti segala sesuatu, rahasia apapun yang kita lakukan. Roh Kudus tidak akan pernah bisa didustai manusia. Sekalipun manusia mencoba untuk mendustai Roh Kudus. Kemudian bukti yang kelima, bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu bahwa Roh Kudus itu dapat dihujat dan ditentang. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai satu pribadi dan dapat dihujat, demikian pula dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata bahwa segala macam dosa dan hujat dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bahkan apabila kita mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia,
maka dosa itu dapat diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia ini dan dunia akan datang. Matius pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Alangkah dahsyat akibatnya apabila kita menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus sangat mengistimewakan masalah penghujatan terhadap pribadi Roh Kudus. Kita mengerti secara teologis bahwa misi Roh Kudus adalah memproklamirkan arti salib dan darah Kristus bagi keselamatan seisi dunia. Menghujat Roh Kudus disamakan dengan menolak salib Kristus sebagai jalan keselamatan. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di samping itu, jika kita menghujat Roh Kudus, itu berarti juga bahwa kita menolak Roh Kudus. Padahal Roh Kudus yang menginsyafkan kita dari dosa. Jadi jika kita menolak Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah insyaf akan dosa-dosa kita. Kita akan hidup terus di dalam dosa. Baca Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia ini huruf besar yaitu Roh Kudus, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi jelas saudara, karena Roh Kudus bisa dihujat, itu jelas Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya, itu membuktikan pada kita bahwa betul-betul Roh Kudus bukan cuma kuasa, bukan cuma energi, tapi ya betul-betul adalah satu pribadi. Nah, bukti yang keenam, Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus dapat berkata-kata atau berbicara. Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh huruf besar, berkatalah Roh Kudus. Sekali lagi, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Mendengar suara Roh Kudus yang berkata-kata atau berbicara bahwa ada 3 orang yang mencari dia. Pembicaraannya jelas mengenai Kornelius yang perlu dilayani oleh Petrus. Suara Roh Kudus tersebut didengar jelas oleh Petrus. Roh Kudus sebagai satu pribadi haruslah memanifestasikan dirinya sepenuhnya sebagai pribadi Allah yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Kebenaran tentang Roh Kudus sebagai pribadi yang berbicara dapat kita lihat juga di dalam kitab Wahyu. Semua apa yang dilihat dan dipesankan oleh Roh Kudus kepada Rasul Yohanes yang ditujukan kepada ke-7 sidang jemaat di Asia dapat disimpulkan dengan kata-kata bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Perhatikan, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini bisa dilihat dalam Wahyu pasal 2, ayat yang ke-7, ayat yang ke-17, ayat yang ke-29. Jadi alangkah berbahagianya jemaat-jemaat masa kini apabila mempunyai kepekaan terhadap suara Roh Kudus.
Gereja pasti akan melimpah dengan kemuliaan, sebab begitu banyak berita yang ingin dikatakan Roh Kudus kepada gerejanya. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi, karena Roh Kudus dapat berkata-kata atau berbicara kepada jemaatnya. Kemudian bukti yang ketujuh, yaitu bukti yang terakhir bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu firman Tuhan mengatakan, janganlah padamkan roh. Dan juga dikatakan bahwa Roh Kudus dapat mundur daripada Saul. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Itu bisa dibaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, janganlah padamkan roh. Dan kemudian dalam 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, itu pembahasan ketujuh bukti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, di mana kita sudah lengkap membahas dalam bagian pertama dan bagian yang kedua ini, bahwa Roh Kudus bukan sekedar tenaga, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus bukan sekedar energi, tetapi dia betul-betul merupakan satu pribadi yang bisa berkomunikasi dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas secara lengkap melalui bagian pertama dan bagian kedua tentang Roh Kudus adalah satu pribadi. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.